Iman itu memerlukan keberanian. Amin. Iman memerlukan keberanian. Kalau saudara pikir prospekmu dalam pekerjaan itu, usaha itu tidak memungkinkan ada perkembangan lebih baik untuk hidupmu, dan engkau melihat ada prospek di sana, dan engkau lihat meskipun di sana belum ada kepastian, bertindak. Jalanin proses itu. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Orang yang berani bertindak, orang yang bakal menikmati keberhasilan. Ya, jangan hanya doa supaya sukses berhasil. Orang sukses tapi tidak ada tindakannya, nah sukses dia. Dia harus berani. Ada keberanian menerima mujizat. Shalom, selamat datang di channel ini. Sebelum kita melanjutkan, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya saudara tidak ketinggalan video rohani terbaru yang bisa menguatkan imanmu. Terima kasih atas dukungannya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari Minggu yang pertama ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia, pasal 31, ayat 23, sampai ayat 34 saja. Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai ayat 34. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan sampai tiba pada ayat 34. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Ayat 24. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel, kaum Yehuda, dengan benih manusia dan benih hewan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjianku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia, khusus pada pasal 30 dan pasal 31, disebut kitab penghiburan. Termasuk ayat-ayat yang baru saja kita baca. Dan bentuknya memang banyak kiasan. Dan karena itu ingin dinyatakan bahwa secara tersembunyi ada makna yang lebih lagi. Pada waktu pembukaan tahun baru saya berbicara bahwa ketika kita mempelajari kitab suci harus sesuai dengan konteksnya. Konteksnya itu yang pertama adalah sosiologi agama. Apa yang dimaksudkan dengan sosiologi agama? Yaitu artinya
keadaan masyarakat pada waktu itu, tataannya, serta etika moral, adat istiadat masyarakat pada waktu itu menentukan pesan itu. Supaya kita tidak salah menafsirkan pesan itu dengan konteksnya sekarang. Saya kasih contoh. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, maka akan datang naga yang besar itu, dan itu menggambarkan artinya kejahatan setan dengan kemurkaannya. Konteks masyarakat seperti itu tidak bisa saudara samakan arti naga dengan bagi masyarakat Tionghoa. Beda sekali. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kita harus melihat konteksnya itu. Yang kedua, kita melihat ada sejarah, yaitu yang berlaku saat itu. Ketika mereka dibuang di Mesir, dibuang di Babel, ya, mereka dibuang ke Media, Persia. Kita harus melihat konteks itu semua. Siapa yang menjajah menjajah Yerusalem pada waktu itu menentukan konteksnya. Sejarah itu menunjukkan. Karena itu tempat-tempat itu nama-namanya sangat akurat. Kadang-kadang saudara membaca Danau Galilea, Danau Tiberias, dan Danau Genesaret. Itu untuk menunjukkan sejarah pemerintahan yang menguasai daerah itu setempat. Itu dalam arti konteks sosiologi tadi dan konteks sejarah. Yang ketiga adalah konteks bahasa. Ada tata bahasa, ada sastra, ada pesan, dan ada kiasan-kiasan. Dan kiasan-kiasan itu untuk mengumpamakannya. Ya, untuk mengumpamakannya. Tidak bisa saudara mengeneralisir simbol-simbol yang ada dalam perjanjian baru dengan simbol-simbol masyarakat pada masa kini. Jadi kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, simbol daripada kejahatan itu adalah angka 666, saudara tidak bisa menafsirkan dalam konteks sekarang ini atau pada konteks orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa tidak pernah takut dengan angka 6, dia takut dengan angka 4, saudara ya. Jadi karena 6 itu bagi mereka adalah jalan. Jadi konteksnya sangat berbeda. Bahasa itu menentukan. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana Yehuda dan Yerusalem, pemerintahan daripada Israel sudah terpecah. Satu yang menyebut Israel, satu yang menyebut Yehuda. Dari situ letaknya. Dan kalau kita lihat bagaimana keadaan Yerusalem pada masa pembuangan mereka, kita lihat sejenak. Mari kita buka kembali Yeremia pasal 1 ayat 1 dan 3. Ayat 1 dan 3. Kita lihat dulu sejenak supaya kita tahu konteks ini ketika dia bicara ini apa. Kenapa demikian? Pada awal tahun baru saya sudah bilang, kita harus mulai menjadi jemaat yang tidak lagi hanya mendengar, tapi sudah menjadi pengajar. Karena itu saya berbicara dengan para instruktur, pengajar-pengajar umat, pengajar bangsa ini di mana saja saudara berada. Saudara harus menguasai itu, meningkatkan kedewasaan kita. Kita tidak bisa berulang-ulang pengetahuan kita itu saja. Dari perdebatan kita tahu bahwa orang ini meningkat atau tidak. Banyak orang memperdebatkan, sudah saya katakan, baptisan yang benar itu mana? Selam atau percik atau apa? Saudara, ini taman kanak-kanak. Ya, kita tidak berbicara lagi soal cara. Kita berbicara soal simbol, materainya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita harus makin dewasa dalam keberagamaan kita. Sehingga kalau kita lihat kembali lagi pada bacaan tadi, maka dari ayat 23 sampai ayat 34, saya terangkan dulu strukturnya. Ketika saudara menyelami, membaca, melihat, sehingga kita sungguh-sungguh memahami. Sudah saya katakan bahwa kecerdasan intelektual kita akan membuat kecerdasan spiritual kita. Kalau kecerdasan spiritual kita tidak disertai dengan kecerdasan intelektual kita, kita akan menjadi orang yang beragama ngaco. Tidak sesuai. Ya, itu jangan sampai ngaco, saudara. Ya, banjir yang ada di Bekasi yang disalahkan tempat maksiat. Ya, ini kan aneh, saudara ya. Jangan saudara berpikir seperti itu supaya orang Kristen lebih cerdas lagi. Kalau dia cerdas spiritualnya dan cerdas intelektualnya, dia bisa mencerdaskan orang lain. Amin.
Itu penting sekali. Jadi bacaan kita dari ayat 23 sampai 34. Strukturnya dibagi 3. 1. Dari ayat 23 sampai ayat 26, dia berbicara tentang pemulihan Yerusalem. Yerusalem itu dipulihkan. Kotanya, negerinya, penduduknya, bahkan semua miliknya dipulihkan. Tuhan kalau melakukan pekerjaan tidak pernah setengah-tengah. Dia secara simultan, paripurna, sempurna. Amin. Saudara, dipulihkan pikiranmu, dipulihkan hatimu, Tuhan juga pulihkan hidupmu. Itulah 2020 menjadi revolusi kita. Revolusi. Ya, saya katakan jangan resolusi. Resolusi itu hanya usul. Tapi kalau revolusi adalah tindakan. Itu beda, saudara. Jangan hanya penuh dengan resolusi, nggak ada tindakan. Ya, kita harus revolusi. Jadi kalau orang tanya, apa resolusimu tahun 2020? Oh bukan, saya bukan resolusi lagi. Saya sudah revolusi. Revolusi kita bukan ingin mengganti kekuasaan di negara ini. Revolusi itu adalah sebuah tindakan yang drastis. Saudara ingin berubah? Saudara ingin maju? Saudara ingin punya masa depan yang baik? Itu tergantung dengan tindakanmu. Kalau engkau menunda-nunda tindakan, engkau tidak akan berubah. Kalau kita bertekad dan terus dengan keras, saudara tahu, kadang-kadang diri kita ini harus kita paksa dengan keras. Kalau tidak, kemalasan itu, jangankan kemalasan, kengantukan itu, bahasa saya agak nyeleweng sedikit. Kengantukan, saudara ya. Kita ngantuk sekali. Kalau kita tidak paksa, dan ketika kita paksa, ternyata kita segar. Ternyata kita bisa melakukan. Jangan ikuti kelemahan tubuhmu. Tubuhmu harus diperintah oleh pikiranmu. Pikiranmu harus diperintah oleh hatimu. Amin. Ini penting sekali. Supaya kita betul-betul mengadakan sebuah tindakan berubah. Saya ingin berubah. Saya ingin lebih maju, saya ingin lebih baik. Jangan hanya usul, angan, mimpi, tindakan. Dan tindakan saya sebut adalah revolusi. Kita harus sungguh-sungguh bertindak. Ya, amin. Itu penting sekali. Karena itu saudara berani keluar dari zonanya nyaman. Lalu saudara berkata begini, Tuhan berikanlah aku pekerjaan yang lebih baik. Tapi saudara sulit sekali meninggalkan pekerjaan yang lama. Ya, karena belum pasti. Belum pasti itu menunjukkan sebuah tindakan revolusi. Justru harus belum pasti. Kita diajar, nanti kita akan detail berbicara pada saat-saat lain. Ya, Abraham adalah anaknya Terah. Anaknya Terah. Terah adalah penguasa kota, penguasa negeri. Dia bisa anaknya yang meninggal, bapaknya Lot, maka satu kota diganti namanya menjadi Haran. Saudara ingat itu? Haran. Berarti dia bisa mengganti nama kota, itu artinya penguasa kota. Betapa nyamannya Abraham tinggal di sana. Dihormati orang, dilindungi orang, ya, tidak ada kekurangan, semua kecukupan, tidak ada masalah. Lalu Tuhan panggil dia, Abraham, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang akan kutunjukkan. Itu proses yang kita tidak tahu dengan pasti. Justru di situ. Kadang-kadang Tuhan suka bercanda, saya katakan. Tuhan suka bercanda. Ya, kutunjukkan negeri yang bakal kutunjukkan. Tuhan tidak menunjukkan ke mana. Ya, Abraham juga tidak bertanya, mana? Di kota apa? Penduduknya bagaimana? Kesempatannya bagaimana? Masa depannya bagaimana? Enggak. Iman itu memerlukan keberanian. Amin. Iman memerlukan keberanian. Kalau saudara pikir prospekmu dalam pekerjaan itu, usaha itu, tidak memungkinkan ada perkembangan lebih baik untuk hidupmu, dan engkau melihat ada prospek di sana, dan engkau lihat, meskipun di sana belum ada kepastian, bertindak. Ya, jalanin proses itu. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Orang yang berani bertindak, orang yang bakal menikmati keberhasilan. Ya, jangan hanya doa supaya sukses berhasil. Orang sukses tapi tidak ada tindakannya, nah sukses dia. Dia harus berani. Ada keberanian menerima mujizat. Abraham berani tinggalkan semua, menjadi titik nol.
berjalan, dipimpin tanpa tahu tujuannya apa, kemana. Coba saudara, Tuhan suka bercanda. Tapi yang kedua, Tuhan suka surprise. Tuhan suka surprise. Surprise-nya Abraham punya keturunan. Dia bukan hanya penguasa kota, dia akan menjadi bapak banyak bangsa di tengah dunia. Dan lebih dahsyat dari bapaknya Tera. Kalau dulu disebut anak penguasa kota, sekarang dia bapak. Coba perhatikan, kalau dulu masih di Tera, dia hanya anak penguasa kota. Tapi setelah keluar, dia menjadi bapak banyak bangsa. Ada peningkatan? Peningkatan. Jadi kita lihat di situ. Jadi sama halnya dengan Yerusalem di zaman Yeremia ini. Mereka dibuang, mereka jadi budak. Ya. Tapi di sana ada harapan. Bukan hanya bapak banyak bangsa. Dari tidak mungkin punya anak mempunyai anak. Dari tidak mungkin diberkati, diberkati. Lebih luas lagi daerahnya. Dahsyat. Saudara, sesuatu yang tidak, keadaan itu bisa berubah. Percayalah, keadaan itu bisa berubah. Yang penting kita punya keberanian iman untuk bertindak. Percaya, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Amin. Kita baca di sini, tadi bacaannya jelas. Dia kadang-kadang tidak memakai kata samaran, kata jelas sekali. Aku akan memulihkan engkau, aku akan bertindak. Dan pemulihanku bukan hanya manusianya, keturunannya, tetapi semua milik harta benda. Waktu itu hewan adalah patokan harta benda. Siapa yang dirubah? Ya, saya ingin bicara dulu dengan teman saya yang satu nama dengan dia, Yusuf. Ya, Yusuf. Anak yang dibuang, jangankan orang lain, saudaranya aja nggak suka. Saudaranya aja nggak suka. Saudara, dibuang, dijual, jadi budak, masuk penjara lagi. Coba, kurang bagaimana susahnya. Sudah dijual jadi budak, masuk penjara lagi. Oh, betul-betul sudah jatuh ketimpa tangga. Bagus, saya katakan berulang, jatuh ketimpa tangga itu jauh lebih baik, karena tangga adalah buat naik. Jadi kalau saudara, aduh saya jatuh ketimpa tangga, puji Tuhan, ada tangga. Daripada saudara jatuh nggak ditimpa apapun, jatuh saja seperti itu, gak ada yang bisa meraihmu. Itu peribahasa bagus. Kita rubah peribahasa yang mengatakan sial ini, kita rubah. Sebab keberuntungan itu ada pada imanmu, bukan ada pada semua sumpah, serapah, simbol, segala sesuatu. Amin. Bukan. Ada orang nabrak anak kucing, takut sekali. Nanti sial bakal nabrak. Karena dia sudah dihantui bakal nabrak, dia nabrak betul. Saudara. Makanya, tapi ada, kalau anak manusia nyebrang, ditabrak. Anak kucing takut, itu goblok. Saya bukan tidak sayang binatang. Tapi manusia lebih berharga kan? Itu penting sekali. Yusuf bisa berubah. Saudara kenal kisahnya? Bisa menjadi Perdana Menteri. Siapa dia? Tidak mungkin keadaannya. Bangsanya lain, dukungannya lain, semuanya lain. Saya percaya, kalau Tuhan rubah keadaanmu melebihi apa yang kita duga. Amin. Bahkan melebihi apa yang kita minta. Ya. Saudara berpikir, banyak yang tidak mungkin? Banyak yang tidak mungkin. Mungkin tidak kalau anak-anak Tuhan ini menjadi presiden di Indonesia. Ya, mungkin tidak dulu. Tidak mungkin kan? Kita harus lihat tidak mungkin dulu. Ya, tidak mungkin. Supaya kita tahu ketika mungkin itu ada Tuhan. Bukan karena kita lihat. Kalau kita lihat sudah mungkin, itu bukan lagi mujizat. Tuhan, sembuhkan saya, saya ini. Karena cukup dengan Panadol, engkau sembuh. Itu bukan mujizat. Yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Kedua, Esther. Ya, saya senang sekali dengan tokoh-tokoh ini. Esther. Ya, orang pembuangan. Bisa jadi permaisuri. Dari mana jalannya? Tapi kalau tangan Tuhan berbuat luar biasa. Tapi Esther tidak tinggal begitu saja. Ketika ada perlombaan mencari orang yang terbaik, dia ikuti. Dia tidak nunggu. Mujizat itu jangan nunggu. Mujizat itu harus punya keberanian bertindak. Ya. Kalau nunggu itu namanya engkau bertapa.
saudara. Tapi Kristen mengajarkan Alkitab selalu bertindak. Yang ketiga, Daniel. Semua tidak mungkin, tapi Tuhan mungkinkan. Begitu juga mereka yang ada di Yerusalem ini. Ini saya baru masuk ya, saudara, sabar sedikit ya. Jadi ayat 23 dulu. Kita lihat ayat 23 pertama-tama. Ayat 23 yang baru saja kita baca tadi. Kita lihat bersama di situ ya. Bagaimana dikatakan? Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel. Jadi bagus sekali di sini. Ada dua gelar Tuhan yang menunjukkan otoritasnya, kedaulatannya, kekuasaannya tanpa batas. Dia mengenalkan dirinya terlebih dahulu, demikianlah firman Tuhan apa? Semesta alam. Ko amar Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Arti Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan tanpa batas. Katakan, Tuhan tanpa batas. Yang engkau sembah adalah Tuhan tanpa batas. Ya, dia melampaui segala batas. Dia melampaui segala waktu. Dia melampaui segala zaman. Itu Tuhan yang kita sembah. Coba kita imani. Masih ingat ibunya Samuel waktu dia berdoa, dia tekankan terus Adonai Sebaot, Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan tanpa batas, Tuhan tanpa batas. Amin. Manusia itu ada batasnya, batas kemampuannya. Dokter pun ada batasnya. Ketika dia tidak menemukan asal-usul penyakit itu, lalu dia memakai satu kata yang paling mujarab, ini bawaan, ini turunan, karena tidak ketemu lagi, saudara. Jadi bawaan, keturunan. Saya bilang dengan dokternya, ini mitos bahasa ini. Selalu saya dengar seperti itu. Bilang aja, ini di luar kemampuan kami. Tapi Tuhan punya kemampuan melampaui segala batas. Dia tanpa batas. Tuhan Israel, Adonai Israel. Apa yang dimaksudkan di sini? Elohi Israel, Tuhanku, Tuhan milikku. Amin. Aku umatnya. Ada kontrak yang tidak bisa dibatalkan karena diikat oleh nyawa dan darah. Siapa namanya? Yesus. Amin. Ini materai kita. Maka kita beribadah diingatkan setiap bulan sekali. Mestinya setiap kali ibadah. Tapi kita ingin praktis orang Protestan itu sebulan sekali, lebih praktis 3 bulan sekali, lebih praktis tahun sekali. Kita ingin serba praktis, simple. Nah, gitu. Nah, apa? Saya tidak mempersoalkan cara, tapi kita percaya bahwa aku dengan dia, aku umatnya, aku anaknya, dia bapakku. Ada kontrak yang tidak bisa dibatalkan karena aku telah dibayar lunas dengan daging dan darah. Ada Tuhan yang seperti itu? Ayo jujur, nggak ada. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya, dia berikan nyawanya. Tuhan yang lain bagaimana? Serahkan nyawamu, ya, serahkan tubuhmu. Dia menuntut. Tuhan kita memberi, bukan Tuhan yang menuntut. Percaya, Tuhan kita pemberi. Sekali lagi katakan apa? Sekali lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Punya keberanian meminta. Anak bungsu biar rada nakal-nakal tapi cerdas. Ya, orang kalau rada nakal itu lebih cerdas daripada orang yang rada alim-alim. Ya, itu anak sulung. Anak bungsu itu ya gitu. Dia nakal-nakal sedikit. Ya, dia berani minta. Minta bagianku, itu kan kurang ajar. Bapaknya belum mati sudah minta waris. Itu kurang ajar. Tapi kekurang ajaran dia dapat berkat double. Ya, sudah habis dapat lagi. Maka kakaknya marah. Aku belum pernah seekor pun. Bapaknya bilang, kau kan sama dengan aku, milikku milik engkau, tapi kau tidak punya keberanian minta. Lu goblok. Nah, gitu. Saudara, Tuhan kita Tuhan pemberi. Nah, kita harus punya keberanian untuk apa? Meminta. Tuhan kita terbuka, bahkan berkata, ayatnya pasti saudara hafal, karena ayat itu sangat populer. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beritahu ayatnya. Hafal ayatnya? Sudah ditandain ayatnya? Pertanyaan saya, punya keberanian enggak?
Di situ letaknya. Kita seringkali tidak punya keberanian. Kita lanjutkan sekarang ini. Pada ayat 23 ini. Masih ayat 23. Kalau tidak selesai, nanti dilanjutkan khotbah yang selanjutnya. Ya. Orang akan mengucapkan perkataan ini. Lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku, tolong sambung. Telah apa? Memulihkan. Besufi et sefutam. Besu. Sebetulnya membawa mereka kembali dari pembuangan. Aku memulihkan. Sekali lagi kita baca di sini. Bagus sekali. Besufi et sefutam. Apa? Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Saudara, ada bukti telah dipulihkan? Apa yang dipulihkan? Keadaannya. Coba kita baca. Apabila Tuhan telah memulihkan keadaan kami. Amin. Amin. Coba baca ayat ini menjadi milikmu. Apabila Tuhan telah memulihkan keadaan aku atau keadaan kami. Amin. Saudara ingin dipulihkan keadaanmu? Kan banyak keadaan yang tidak menyenangkan hidup kita. Banyak keadaan yang cukup darurat. Keadaan pengungsi. Ya, dari situ kita ingin dipulihkan. Tuhan itu bertindak. Saya katakan tadi, Tuhan bukan hanya pandai bertutur kata tapi tidak ada tindakan. Enggak, bukan itu saudara ya. Ya itu, saudara cerdas langsung ngerti maksud saya. Ya dikatakan di situ. Jadi kita baca sekarang ini, kita baca lagi. Ya, ayat 23. Masih ayat 23. Bagus sekali. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Yefalechecha Adonai Neleshedek Har HaKodesh. Ya, Tuhan memulihkan. Ya, dikatakan sini, Tuhan memberkati. Yefalechecha. Ya, tidak ada kata kiranya, enggak ada. Tuhan memberkati, itu saja. Kiranya itu menurut sastra bahasa Indonesia yang lama adalah dalam posisi doa. Tapi untuk bahasa anak sekarang itu berarti belum pasti. Maka kalau dibaca dengan bahasa aslinya dikatakannya Yevarechecha Adonai, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Katakan lagi apa? Tuhan memberkati. Tempat kebenaran, tempat kudus, semuanya Tuhan pulihkan. Kotanya, ya, rumah tangganya, bait Tuhannya, semuanya total. Sampai segala peliharaannya Tuhan pulihkan. Kita lanjutkan sekarang ini. Pemulihan Tuhan itu secara menyeluruh pada ayat 24. Kita lihat ayat 25. Ayat 25. Sebab apa? Aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat apa? Puas. Lega, maksudnya puas itu lega. Ki hirweti nefes ayafa lehol nefes da'afa mileti. Itu artinya aku akan membuat segar orang yang lelah. Segala kelelahanmu, segala kecapeanmu, segala kepedihan dari perjuanganmu, engkau akan puas di kemudian hari. Bahwa usahaku tidak sia-sia. Amin. Saudara membesarkan anak tidak sia-sia. Saudara membiayain anak studi sekolah. Siapa yang tidak capek sih membiayainya? Ya. Apalagi anaknya banyak. Untung sekarang masih sedikit-sedikit. Coba orang tua kita dulu 12, 11, minimal 9. Lalu saudara semua sekolah, semua jadi. Itu padahal ibunya hanya inang-inang di pasar Senen. Tapi luar biasa ya saudara. Tapi anak sekarang tidak ada yang modern kepada orang tua. Tidak ada anak yang berpikir aku ingin menyekolahkan orang tuaku. Tidak ada saudara. Tidak ada saudara. Jadi percayalah, semua jerih payamu pada hasilnya. Perhatikan ayat ini. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Lelahmu terbayar. Amin. Lelahmu memuaskan. Amin. Dia puas sekali dikatakan. Dan setiap orang yang merana akan kubuat lega. Tidak merana lagi. Amin. Baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Coba kita lihat.
Ya, 11. Marilah apa? Kepadaku. Tong sabung. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oh, gara-gara ayat ini kita lebih lagi. Mari. Amin. Datang kepada Dia. Amin. Loh, ini penting sekali. Ya, sehingga pada ayat 26 nanti kita bisa melihat ya, tidurku. Coba ayat 26. Sebab aku di sini nabi. Nabi. Bukan aku Tuhan. Sebab aku bangun dan melihat apa? Tidurku menyenangkan. Kenapa maksudnya? Ketika aku bangun, semua beres. Semua hasilnya menyenangkan. Coba kalau hasilnya tidak beres, tidurnya aja nggak nyenyak. Kepikiran terus. Kita bukan tidur, mikir. Dan mikirnya tidak ada di end-nya. Nggak ada tamatnya. Habis mikir lagi. Terus pikiran kita. Sepanjang malam kita tidak tidur. Tapi dikatakan di situ kita akan tidur dengan nyenyak. Semuanya itu. Ya. Keadaan yang berbalik akan dilakukan dari ayat 27 dan 30. Saya tidak baca semua. Keadaan yang bertentangan, yang berbalik. Ya, semuanya. Kalau tadinya kita seperti dicabut dan dirobohkan. Ya, tetapi kenyataannya Tuhan balik menjadi membangun dan menanam. Sebab Tuhan ketika Dia menegur umatnya, mendatangkan hukuman kepada kita, Dia tidak membinasakan kita. Dia memberkati kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Selanjutnya, kalau dulu semua harus bergantung, baik dengan orang tua, baik dengan imam, baik dengan institusi agama. Tapi perjanjian baru, engkau cukup berhubungan dengan Yesus. Semua itu tidak ada gunanya. Amin. Ya, kita tidak punya perantaraan lagi, kecuali hanya Yesus. Kita tidak bergantung. Kalau dulu bergantung, dia tidak bisa mengaku dosa sendiri, orang Israel. Dia harus datang ke bait Tuhan. Dia tidak bisa potong sendiri. Harus dipotong di bait Tuhan. Ya, dari situ. Dan bait Tuhan imam yang menentukan binatang ini layak atau tidak. Repot hukum Taurat itu. Bergantung sekali. Tuhan kasih kelonggaran. Sekarang aku sendiri bersama engkau. Jika engkau mengaku, aku ampuni. Jika engkau memohon, aku beri. Amin. Itu maksudnya perjanjian baru. Langsung kita. Tidak ada institusi baik Tuhan berkuasa lagi atas kerohanian kita. Tidak ada. Itu yang dimaksudkan tidak ada lagi yang bakal mengajar engkau. Jangan saudara pikir ayat ini saudara pakai secara harfiah. Kenapa tidak ikut kelompok pendidikan, kelompok pembelajaran? Kan ayatnya bilang tidak perlu ada orang mengajar aku lagi. Tapi saya pernah ketemu umat model begini gobloknya. Ya, saudara, ayatnya seperti ini, saudara. Dia tidak mengerti itu. Maksudnya di situ tidak ada yang lagi menjadi tuan atas rohanimu. Kita tidak bergantung lagi. Makanya tidak ada majelis ulama Kristen. Ya, nggak ada, saudara. Dan kita tidak bergantung dengan institusi itu. Haram dan halal engkau tentukan sendiri. Amin. Ya, nggak perlu dikomando. Gitu. Saya babi haram. Kambing lebih haram. Karena umurnya tidak cocok. Jadi kita lihat. Udang. Ya, saya tentukan sendiri. Kepalanya haram. Badannya halal. Karena setelah dokter ahli gizi berjumpa dengan saya, bicara dengan saya di rumah sakit Pondok Indah, ternyata mitos kalau udang itu adalah kolesterol. Lalu dia katakan yang kolesterol itu kepalanya. Waduh. Padahal udang Palembang itu yang enak kepalanya. Tapi untuk saya haram. Tapi saya kasihkan yang haram itu buat cucu saya. Untuk engkau sangat halal. Karena mereka masih memerlukan pertumbuhan. Itu kita lihat haram dan halal batasnya adalah sehat. Amin. Jadi engkau lihat sendiri. Ingat. Ya. Jadi penting sekali. Ya, jadi jangan saudara tidak ada tahu batas. Teman saya
teman baik ini, coklat haram bagi dia. Coklat haram. Ya. Bagi saya masih halal. Masih halal. Karena setelah makan saya periksa tes gula dalam darah saya masih 101. Tuhan baik saudara ya. Tuhan baik ya, tapi jangan Tuhan baik langsung makan semua yang manis-manis ya, langsung jadi Tuhan tidak baik. Nggak boleh begitu saudara. Jadi sadar diri gitu, sadar diri. Jadi kita lihat bersama, ada perjanjian baru. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Coba kita baca ayat 31. Ayat 31. Ayat 31. Sesungguhnya, tolong sambung, akan datang waktu. Akan datang waktunya. Seluruh penafsir Yahudi mempercayai kata waktunya ini adalah waktu Mesias datang. Jadi perjanjian baru ketika juru selamat itulah lahir. Siapa namanya? Yesus, itulah perjanjian baru kita. Dialah hukum Taurat kita. Amin. Dialah imam kita. Kita tidak perlu lagi institusi-institusi iman tentang itu. Kita hanya berpegang pada Yesus. Karena itu jangan mendewakan hamba Tuhan. Engkau sudah langsung dengan Yesus. Amin. Hamba Tuhan itu hanya alat saja untuk menyampaikan sabdanya. Ya, saya ini hanya alat untuk berbicara dengan saudara. Ya, dan saudara dengar. Daripada kita ngomong semua, tidak ada yang dengar gitu. Jadi yang lebih baik satu bicara, yang lain dengar. Itu seperti itu. Itu maksudnya. Ya, saudara. Demikian yang dimaksudkan di sini. Masa Injil itulah yang dikatakan waktu Injil. Kita punya kitab perjanjian baru. Itu sebabnya perjanjian baru kan disebut. Ada perjanjian baru yang diadakan. Ya, perjanjian baru. Dan itulah Injil. Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Katakan apa? Katakan lagi? Nah, orang-orang sekarang memang sudah umum kali ya. Sudah umum. Saya tidak melarang. Sudah umum. Apa kabar? Apa jawabnya? Luar biasa. Kalau saya enggak. Kalau ditanya pendeta, apa kabar? Kabar Injil. Luar biasa. Enggak ada kesukaan. Nggak ada sukacita, saudara ya, luar biasa. Kita tanggal 1 Januari kabarnya sangat luar biasa. Yang tidak kena banjir, jadi kena banjir. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Ada sukacita? Sukacita, anak-anak berenang. Mestinya bodoh itu ditutupin, saudara ya. Jangan terlalu diobral gitu ya. Jadi kata perjanjian ayat 31. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian apa? Yang dipisah. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru. Berit hadasya. Berit hadasya. Perjanjian lama telah membuat engkau bukan makin dekat dengan aku, malah makin jauh, dan makin banyak kelihatan pelanggaran-pelanggaranmu kamu, dan engkau tidak mampu dan sanggup mendatangin aku, karena hukumku itu menjadi ternyata penghalang. Aku berikan perjanjian baru. Berit hadasya. Berit hadasya. Katakan, berit hadasya. Berit itu perjanjian. Dan perjanjiannya yang baru itu ikatannya dengan tubuh dan darah. Tidak lagi dengan darah binatang, tapi dengan darah siapa? Yesus, darah sorgawi. Ya, dia adalah ilahi. Amin. Dia sehakikat sederajat melekat dengan Bapa di sorga. Darah yang diberikan itu darah sorga. Darah sorga itu jadi jaminan untuk masuk sorga. Kalau darah binatang tidak bisa jadi jaminan, karena darah binatang paling bisa membawa engkau ke kebun binatang. Saya tegaskan, kita pasti masuk surga. Yang datang dari surga bawa kita ke surga. Sekarang pun dia tetap di surga. Kan begitu. Bagaimana yang lain? Ya, supaya saudara cerdas. Ya, karena makin kesini saya senang sekali, saudara. Banyak contoh. Ternyata surga kita beda dengan mereka. Saudara, surga kita engkau tidak sibuk dengan seks. Ya, karena engkau tidak disediakan
bidadari. Gitu. Jangan dibalik. Kalau begitu akan disediakan bidadara. Bukan itu, saudara. Aku akan mengadakan. Kata mengadakan, saya ingin bahas. Kata mengadakan diterjemahkan dari kata karat. Karat. Karat artinya memotong atau disembeli. Ya, disembeli dikatakan di situ. Dipotong. Dengan kata lain, ya, dipotong, karat. Mengadakan perjanjian baru, berit hadasa. Ya, mengadakan adalah memakai kata karat. Karat diterjemahkan artinya memotong. Jadi segala ikatanmu dengan hidupmu yang lama, dosa-dosamu, Tuhan sudah potong total dalam nama Yesus. Engkau diperbaharui, engkau hidup baru, engkau diampuni, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Tidak ada lagi masa suram, masa kelam, masa lalu yang berdosa. Masaku sekarang masa baru, lembaran baru. Amin, saudara. Itu orang tidak bisa lebih dari itu. Yang kedua, ayat 33. Ayat 33. Kita masuk langsung ayat 33. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, yaitu apa? Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan menaruh Tauratku, tolong sambung, dalam batin mereka dan dalam hati mereka. Saudara, Taurat hukum, ya, nomos dalam bahasa Yunani, entole dalam bahasa Yunani juga. Artinya suatu ikatan yang tidak terpisahkan. Aku taruh itu dalam batin mereka. Batin, kirbam. Kirbam itu berakar dari kata keref. Coba ucapkan. Keref. Amin. Pakai Q. Keref. Jangan disundain kerep. Keref. Ya. Kerep. Ya, artinya untuk menunjukkan organ yang paling dalam. Beberapa ayat diterjemahkan hati, rahim, jantung, lambung, perut. Artinya yang terdalam. Perjanjian Tuhan letakkan di dalam hatimu. Amin, saudara. Ya, di dalam tempat yang paling dalam. Kalau perjanjian Tuhan letaknya di buku, begitu bukunya dibawa banjir, hilang sudah, saudara. Tapi kalau diletakkan dalam hatimu, mati hidup dia ada dalam engkau. Amin. Mari kita mengimani itu. Karena itu jangan pernah ragu bahwa engkau sudah diampuni, ya, sudah dipulihkan. Amin. Aibmu sudah dihapus sama sekali. Kontrak-kontrakmu yang lama sudah dipotong sama sekali. Terimalah perjamuan ini. Ambil. Katakan, inilah perjanjian baru yang kuterima awal tahun 2020. Aku tahu di sini ada harapan. Di sini ada janji. Di sini ada kekuatan. Di sini ada kesembuhan. Di sini ada jalan keluar. Di sini ada berkat. Amin. Dari situlah letaknya. Karena itu engkau tidak perlu bergantung lagi dengan yang lain. Engkau hanya bergantung dengan aku. Ya, engkau tidak boleh mengajar orang lain. Engkau tidak perlu lagi bergantung dengan orang lain. Jangan salah. Jadi tidak lagi bergantung dengan institusi agama, tidak lagi. Ya, gereja ini, gedung ini hanya tempat kita berkumpul. Bukan segala-galanya di situ, bukan. Kita bisa pindah tempat. Ya, jangan saudara pikir. Jadi dari situ kita meletakkan diri kita. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Roni atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.